والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Sinau Rasa. Mari kali ini kita mendengarkan ceramah agama Ustadzah Halimah Al-Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal mu'min an yajtahid. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasai Ad-Diniyah halaman 366 yang berbahasa Arab, halaman 404 yang kitab cetakan yang lama, dan halaman 599 untuk cetakan yang terbaru. Beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'na bih bi'ulumin fid dharain amin. Fa'alal mu'min an yajtahid fi daf'i riya an nafsi. Fa'alal mu'min, maka wajib bagi orang mukmin, bagi seorang mukmin, kalau kamu merasa dirimu mukmin, berusahalah an yajtahida, untuk bersungguh-sungguh fi daf'i riya, menolak riya, mencegah riya, an-nafsi, dari dirinya sendiri. Ini orang zaman sekarang lagi ribut-ribut mencegah corona. Imam Al-Haddad mengatakan kepada kita sekalian, cegah riya dari dirimu, karena bahayanya lebih bahaya daripada corona. Wa an la yakuna lahu niyyah wala qasd fi jami' ta'atihi wa ibadatihi illa tagarruba ilallahi wa talaba thawabil akhirah. Berusahalah agar dalam mengerjakan apapun niatmu, tujuanmu fi jami' ta'ati, dalam semua taat yang kamu kerjakan, wa ibadati, dalam semua ibadah yang kamu lakukan, berhati-hatilah, bersungguh-sungguhlah agar niatmu jangan sampai melenceng dari illa tagarruba ilallah, niatnya hanya untuk tagarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Wa talab thawabil akhirah, dan mencari pahala akhirat. Niatnya itu aja. Jangan nyari pandangan orang. Jangan nyari pujian orang. Jangan nyari biar orang ngasih kita. Jangan nyari biar orang hargain kita. Jangan nyari biar orang sayangin kita, biar orang cintain kita. Nggak usah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu kecewa dan yang kamu lakukan sia-sia. Allahnya tolak dan yang kamu rencanakan belum tentu dapat. Kalau yang kamu mau cari adalah cinta manusia, pandangan manusia, kamu pengen itu, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi bukan dengan kamu lakukan ketaatan dengan niat untuk hal yang seperti itu. Kalau kamu memang kepengen disayang sama orang, sayang suamimu, dihargai anak-anakmu, kan kepengen, gitu kan ya? Disayang sama keluarga kita, disayang sama saudara-saudari kita. Nggak apa-apa, boleh kamu pengen yang seperti itu. Minta sama siapa? Sama yang punya pengendali hati manusia, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Pengen apa? Pengen suamimu semakin cinta. Jangan kamu mengerjakan ibadah sengaja-sengajaan depan dia biar dia tahu bahwa kamu adalah seorang istri yang soleha, pantas buat dicinta. Ngapain? Kamu ngerjainnya buat Allah, dan kamu minta, ya Allah, Engkau sang pengendali hati, taruhkan dalam hatiku rasa cinta kepada suamiku, menjadikan aku ringan untuk melaksanakan tugas menjadi istri yang soleha. Taruhkan dalam hati suamiku rasa cinta kepadaku, membuat dia menjadi tidak mencintai yang tidak halal baginya. Kan begitu?
Jadi minta sama Allah SWT, sebab Allah pengendali hati. Pengendali hatimu, pengendali hatinya. Ngapain kamu ngerjain sesuatu yang seharusnya buat Allah malah jadi buat suamimu? Gitu kan ya? Lagi nonton TV, begitu suami masuk langsung pegang tasbih, subhanallah. Biar apa maksud kamu? Biar suami tahu kalau saya istri yang soleha. Ngapain teman-teman saya sekalian? Kalau kamu memang aslinya lagi zikir, ya zikir, gitu kan ya? Kalau kamu aslinya memang lagi nonton, main handphone, ya udah mau gimana gitu, nggak apa-apa. Apa juga, ya kan ya? Jangan sampai mengerjakan kerjaan akhirat untuk kamu niatkan urusan-urusan dunia. Ahlan, Ustazah Khadijah. Siap. Saya tadi ketemu Ustazah Khadijah. Saya bilang sama Ustazah harus hadir kajian yang sekarang karena ini adalah penutupan kitab. Jadi walaupun agak terlambat, beliau tetap pengen bersama-sama dengan kita untuk menghatamkan kitab untuk tahun ajaran 2020. Fadhali Ustazah. Loncat-loncat. Ya. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Jangan ngerjakan sesuatu karena ngarepin dunia, ngarepin pandangan orang, ngarepin manusia. Nggak usah. Malah yang sebaiknya, kamu lagi baca Al-Quran, suamimu datang. Nah, ini kan ada tugas menjelang, ya kan? Kalau memang itu bukan waktumu yang biasa-biasanya kamu baca Al-Quran, ya udah tutup dulu. Ketin suamimu ada ibadah yang lain. Kan begitu ya? Bukan malah lagi baca Quran, suami datang tambah dipanjang-panjangin. Biar dia nggak nyuruh. Biar dia nggak nyuruh-nyuruh. Kan nggak enak kan kalau dia mau nyuruh-nyuruh istrinya lagi baca Quran. Akhirnya dia sendiri bikin-bikin ya. Ya Allah. Nah ini teman-teman saya sekalian, berusaha menghindarkan riya dari dirinya masing-masing dengan cara semua ibadah yang kamu lakukan niatnya benar-benar tagarrub ilallah. Kita mau cari dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya sekalian, jangankan di akhirat, di dunia ini aja nih, orang kalau dekat sama Allah enak. Betul apa enggak? Orang kalau dekat sama Allah nih, cinta sama Allah, tenang, aman, damai, semua bisa diatur. Sebab dia dekat sama sang pengatur kehidupan. Betul apa enggak? Ini orang nih, semua nih sekarang lagi pada takut urusan corona. Yang enggak takut siapa? Yang dekat sama yang punya corona. Yang punya corona siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dekat sama yang punya, aman-aman aja. Kan begitu ya? Jadi orang-orang pada takut ya nggak apa-apa juga. Emang kalau kena corona juga kenapa? Nggak apa-apa juga. Takut apa kita? Takut mati Ustazah. Nih teman-teman saya sekalian, corona itu kalau kena orang muda kayak kita-kita ini, kebanyakan selamat. Amin. Kalau kenanya orang tua nggak usah kena corona juga emang udah waktunya. Emang mesti siap-siap, nggak usah ada corona juga, betul? Betul apa enggak? Ustazah nih gak enak ngomongnya nih katanya. Buat orang tua, enggak bukan begitu maksud saya. Insya Allah yang tua-tua di sini dihindarkan. Amin. Ya kan ya. Tapi maksud saya tuh, jadi nggak usah terlalu takut gitu. Apa yang ditakutkan? Kan kebanyakan kenanya nih sama orang-orang. Maksudnya gini, kalaupun kamu
corona dan kamu usianya masih muda, begitu kan ya? Kamu nggak akan mati karena corona kok. Gitu maksud saya. Teman-teman sekalian, kalau kamu emang udah tua, nggak usah kena corona juga, emang udah waktunya. Halo? Ya, jadi takut dari apa? Betul kan? Iya. Iya bener sih Ustazah, tapi gimana gitu? Ya insya Allah. Takutnya sama Allah satu aja. Ada yang harus lebih kamu takutkan. Takut sama Allah. Takut Allah nggak ridho. Takut Allah ninggalin kita. Takut karena jeleknya hati kita Allah murka. Takut karena kita ria Allah tolak ibadah kita. Takut Allah sengsarakan hidup kita dunia akhirat. Takut sama dosa harus lebih besar daripada ketakutan kita sama corona ataupun penyakit-penyakit lainnya. Sebab kalau dosa bikin Allah murka. Kalau Allah udah murka, mau nyari ridhonya Allah di mana coba? Hah? Serem banget kan? Maka teman-teman sekalian, ada yang harus lebih kita takutkan daripada penyakit-penyakit yang ada. Bukan berarti kemudian ya udah Ustazah kalau gitu tantangin aja deh penyakitnya. Biarin kena juga nggak apa-apa. Nggak gitu juga. Saya nggak lagi ngomong kayak gitu teman-teman sekalian. Jaga kesehatan itu juga perlu, ya kan ya? Nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai dari ketakutannya sampai waktunya ngaji nggak ngaji. Ini waktunya pengajian nih, nggak ada saya. Diajakin sama temennya ngaji yuk, kan tiap Kamis kita ngaji. Sorry deh yang sekarang kagak ada. Kenapa emangnya? Takut corona. Ada tuh, nggak usah gitu. Yang punya corona Allah teman-teman sekalian. Nggak usah ketakutan kayak begitu gitu. Saya tadi pagi nih baru dengar kabar nih. Pihak Saudi Arabia membatasi khutbah Jumat. Hanya boleh 15 menit. Khutbahnya enggak? Ya Allah, khutbahnya gitu. Untung masih 15 menit ya. Kalau terus jadi 3 menit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Untuk mencegah corona. Nah ini orang lupa gitu. Bahwa yang punya corona, dia yang ngaturin sholat Jumat. Begitu kan ya? Yang ngaturin sholat Jumat dia yang punya corona. Jadi nggak usah khawatir teman-teman sekalian, nggak usah khawatir. Selagi berada dalam jalan taat, Bismillah. Ya amanal khaifin, aminna mimana khaf. Wahai zat yang memberi keamanan bagi segala ketakutan, amankan kami dari apapun yang kami takutkan. Begitu. Udah deh, Bismillah. Allah nggak akan kasih kita di luar batas kemampuan. Itu aja teman-teman sekalian. Begitu ya. Jadi niatnya tagarrubillah talab bil akhirah. Wa bidzalik yakhlus minar riya. Dengan cara itu maka akan selamatlah seorang dari riya. Wa yaslam min syarri wa baliyatih. Dan selamatlah dia dari kejahatannya riya wa baliyati dan balaknya riya insyaallah taala. Wa mahma khafa ala nafsi riya falyukhfi a'malah. Kalau kamu takut sama riya, nih kayaknya nih saya bisa banget nih kena riya, dan memang iya, gampang banget riya masuk dalam kita. Gimana caranya? Falyukhfi a'malah, hendaklah seseorang merahasiakan amalnya, menyembunyikan amalnya. Wa yaf'aluha fisir, dan dia melakukannya fisir dalam rahasia. Kalau kamu masih bisa di antara waktumu itu baca zikir yang tidak di hadapan orang, maka jangan baca zikir di hadapan orang. Kalau kamu masih bisa tahajudmu kamu sembunyikan, sebisa mungkin kamu sembunyikan. Kalau masih bisa puasamu, istighfarmu kamu rapikan, kamu sembunyikan, kamu rapatkan, ya jangan cerita-cerita sama orang dan jangan di depan-depan orang.
Kalau kamu masih bisa sedekahmu nggak ada sesiapapun yang tahu, usahakan untuk lakukan secara sembunyi-sembunyi dan jangan cerita-cerita sama orang. Dan memang bukan hal gampang. Bukan hal gampang. Mau menyembunyikan amal tuh bukan hal gampang. Terutama buat orang-orang yang tidak terbiasa melakukannya. Kalau udah biasa melakukannya, nggak ada, iya karena udah ringan dia. Tapi buat orang-orang yang nggak biasa ngerjain nih, nggak biasa sedekah, apalagi dalam jumlah besar. Begitu sedekah dalam jumlah besar, gatel lisannya nih buat nggak cerita. Kayaknya tuh kayak pengen cerita aja gitu. Apalagi kalau kemudian ada orang-orang kan yang dalam pandangan dia punya banyak harta tapi pelit. Jadi gemes, lidahnya nih kayak jadi gatel gitu pengen cerita. Pengen cerita. Bukan hanya ria, akhirnya juga jadi ujub. Bahkan bukan hanya ujub, bukan hanya bangga sama diri sendiri, naik kepada sombong, merasa diri lebih baik daripada si orang tersebut. Lo tuh ya duit banyak, tapi kenapa sih lo gak mau sedekah? Kan? Udah jadi merasa dirinya sombong, lebih baik daripada dia. Lo gak tahu, gue aja nih, kan gitu akhirnya. Saya aja nih yang cuma segini-gininya saya usahakan loh. Saya nggak tega lihatnya. Kemarin ada gempa di sana, waktu itu ada kebanjiran di sana. Saya sampai langsung saya lihat-liatin duit saya, kemudian saya keluarkan. Ujub iya juga, ria iya juga, sombong iya juga. Itu ketiganya berbanding dengan pahala sedekahmu nggak ada apa-apanya. Pahala sedekahmu 100, penyakit-penyakit ini nilainya bisa 1000. Ya gimana mau dapat pahala? Yang ada utang, yang ada tekor, yang ada bangkrut teman-teman saya sekalian. Ya Allah, seremnya. Makanya katanya beliau, fal yukhfi a'malah, samarkan, rahasiakan amal ibadahmu. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, rahasiakanlah amal ibadahmu seperti mana selama ini kamu merahasiakan dosa-dosamu. Pasti ada banyak deh dosa-dosa yang kita nggak mau cerita sama orang, kan gitu ya? Tuh amal ibadah juga bikin kayak begitu. Bikin orang biar nggak pada tahu amal ibadah kita tuh kayak apaan, teman-teman saya sekalian. Oh, biar kita aman hati kita nih dari ria. Biar kita aman hati kita dari ria. Dan karenanya jangan juga suka mancing-mancing orang buat cerita. Kalau ustadzah kayak gimana? Itu udah urusan dia deh. Ustadzahnya kayak gimana ibadahnya ya enggak? Kita nggak usah tanya, nanya hukum aja. Ustadzah yang sebaiknya bagaimana? Kan begitu udah cukup. Gitu kan ya? Nah kalau ustadzah sendiri kayak gimana? Nah itu akhirnya kan jadi menceritakan amal. Kayak misalnya ya, nih hari Kamis kayak begini nih. Dan nggak usah tanya-tanya sama sebelah, kamu puasa ya? Ngapain coba, ngapain? Udah dia bagus-bagus, dia kalau lagi puasa dia nggak mau cerita, kan gitu ya? Udah bagus, setengah mati dia nyimpenin. Ditanya, kamu puasa nggak? Bingung nih, mau jawab takut ria, nggak dijawab ditanya, mau ngomongnya enggak saya nggak puasa, bohong. Ya kan gitu ya? Milih diem, kan ditanya, bingung juga ya? Dia diem nih, puasa mesti. Aku puasa ya. Apa coba maksudnya? Jangan suka kepo sama ibadahnya orang. Jangan suka kepo. Udah, jangan suka fudul sama urusan ibadahnya orang. Mau nyari apa kamu? Ya saya senang aja sih ustadzah kalau saya nggak puasa dan ternyata banyak juga yang nggak puasa.
Ya ampun, ya ampun. Aku nyari temen ternyata dia. Jangan ya, jangan bikin orang akhirnya jadi menceritakan ibadahnya. Haitsulah yattali alaihin nas, sehingga nggak banyak orang tahu ibadahmu itu. Makanya teman-teman saya sekalian, nggak usah selalu nunjukin gitu amal ibadah tuh, nggak usah. Kemana-mana pegang tasbih, disesuaikan sama warna baju. Ya aja, ya Allah, ya Allah. Emang ada ustadz orang kayak gitu? Ada, ya ampun. Fashion ceritanya ya, tapi sampai segitunya. Iya, sama tasnya juga sama. Samain tasnya, samain tasnya, main kerudungannya ya kan, biar matching tasbihnya juga. Ya Allah, di rumahnya belum tentu dikiran, kalau di jalan subhanallah. Di tempat pengajian, ya Allah, subhanallah. Nggak cuma di tempat pengajian, bahkan nih ada orang lagi ceramah, ada orang lagi ngasih ilmu gitu ya, dia malah subhanallah. La anta minad dzakir wa la anta minal jalis, katanya Habib Hasan Asyadili. Kamu nggak termasuk duduk di majlis, kamu nggak termasuk lagi zikir. Nggak dua-duanya, lalu wala aleh. Nggak sana, nggak sini kamu akhirnya. Ya Allah, jangan nggak gitu ceritanya, nggak gitu ceritanya. Kamu lagi diajak ngobrol sama suami, lagi ngobrol sama anak-anak, gitu kan ya? Yaudah, waktunya ngobrol. Jangan segala pas lagi diajakin ngobrol. Ya ampun, ya ampun. Ada aja ya, bikin lucu. Padahal itu ya bukan yang dia banyak juga ibadahnya gitu, bukan. Kalau yang kayak begini tuh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang punya dikiran istighfar 25.000 kali, punya sholawat 25.000 kali, punya tasbih 25.000 kali, punya zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Saya nggak nyalain kalau beliau di mana-mana memang baca zikir, zikirnya banyak. Nah kita zikiran, istighfar cuman 100 kali, itu pun juga ngepasin bulan Rejab. Ya. Ayolah. Kan ada waktunya, sembunyiin gitu. Yang bisa sembunyiin, nggak usah depan-depan orang. Saya tahu kenapa teman-teman tertawa. Mentertawakan diri sendiri. Siapa yang suka kayak begitu? Saya. Benar, Gitu. Ngerasa kita emang suka kayak gitu tuh kita tuh. Bukan orang lain, kita. Dah, kita ngerti sekarang ya. Pokoknya yang sekiranya masih bisa kita sembunyikan. Fadzalika ahwat wa aslam, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Itu yang lebih hati-hati, itu yang lebih selamat. Begitu kan? Tapi saya aman kok dari riya. Nggak ada. Saya tahu siapa diri saya. Dan saya dapat membayangkan teman-teman yang ada di sini, kita 11-12 aja lah. Nggak jauh-jauh juga. Saya nggak aman dari riya. Saya tahu kamu pun juga belum aman dari riya. Kita sama-sama belum aman dari riya. Ubah Nur mungkin sudah aman. Betul kan? Jadi jangan nyalain. Tapi Ubah Nur tuh pegang tasbih kemana-mana, dikiran kemana-mana. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, itu orang ahli zikir. Saya ngebayangin malaikatnya Hubaban Nur, malaikat Rokib sibuk banget pasti. Di saat yang saya ngebayangin malaikat Rokib, saya nganggur banget pasti. Ya Allah, sampai bisa ditinggal kayaknya sama malaikat Rokib, nitip sama malaikat Atid.
Dia kan nganggur mulu nih kan saya kan, katanya gitu. Titip ya. Barangkali sampai bisa begitu dari jarangnya kita bikin baik, ya enggak? Jadi kalau Ubah Benur buat kayak begitu, ya Ubah Benur, teman-teman saya sekalian, Ubah Benur. Habib Zain buat kayak begitu, Habib Zain, teman-teman saya sekalian. Tapi kita nih, yang punyanya dikit-dikit masih bisa kita sembunyiin. Masih bisa kita sembunyiin. Siapin waktu, duduk secara serius buat baca dikiranmu tersebut. Jangan dibaca sambil-sambilan. Yang serius. Jangan pas lagi ngobrol sama orang. Nah kan pikiranmu kan sambil menyimak obrolan tersebut. Pikiranmu jadi nggak ada rasanya. Sambil astagfirullah. Kamu sambil bilang, oh iya, astagfirullah. Terus kemana tuh? Astagfirullah. Apaan yang kayak gitu? Astagfirullah. Siapa yang suka begitu? Wahwa afdal mutlaqan fadzalika ahwat wa aslam, kata beliau, itu yang lebih ahwat, lebih berhati-hati. Ya Allah, emang ya. Wes sudah emang kayak begitu tuh kita tuh keadaan kita. Ahwat itu lebih hati-hati, sembunyiin, nggak usah ada orang lain tahu, nggak usah ada orang lain lihat. Ahwat itu lebih berhati-hati bagimu, wa aslam, kamu lebih selamat. Wa huwa afdal mutlaqan, dan hal yang seperti itu lebih afdal mutlaqan secara mutlak, a'nil amal fisir, yaitu mengerjakan amal dalam rahasia, hatta sampai liman lam yakhaf ala nafsihi riya illa lil mukhlisil kamil, hatta liman lam yakhaf ala nafsihi riya, bahkan termasuk dari orang yang enggak khawatir dirinya riya sekalipun, itu tuh afdol. Ibadah fisir itu afdol. Buat orang yang enggak takut riya sekalipun, tetap lebih afdol ibadah yang sir. Apalagi buat orang-orang yang seperti kita, yang masih dikhawatirkan riya. Illa lil mukhlisil kamil, kecuali buat orang yang memang sudah benar-benar ikhlas secara sempurna. Siapa mereka? Alladzi yarju idza dhahara al-amal an yuqtada bihin nasu fi. Orang yang udah ikhlasnya udah sempurna dan dia diharapkan kalau dia mendhahirkan amalnya itu orang-orang akan ikut. Itu tadi yang saya contohkan. Ubah Benur, Habib Zain, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Hasan Syatiri, orang-orang al-mukhlisul kamil, orang-orang yang ikhlasnya udah sempurna, teman-teman saya sekalian, yang kalau dia mengerjakan kebaikan orang akan ikut. Orang akan tahu, oh kayak gitu caranya. Oh begitu pikiran yang paling baiknya. Oh begitu seharusnya. Silahkan mendhahirkan amalnya. Jadi sekalian saya muliakan, saya pernah kok satu mobil sama Habib Zain bin Smith, dan itu ya Allah dari pagi sampai malam nggak berhenti lisannya, tidak berhenti lisannya. Baru itu saya lihat orang dikir bener-bener nggak berhenti, teman-teman saya sekalian. Antara ayat Quran, antara dikir, antara solawat, antara tasbih, antara dikir lagi, antara Quran lagi, antara solawat lagi, antara tasbih, antara dikir, antara solawat, antara tasbih, terus gak berhenti sama sekali. Dari mulai pagi sampai balik lagi ke rumah beliau, tidak ada berhentinya lisannya. Masya Allah. Nah orang kayak mereka dikirannya udah sangat-sangat banyak. Sampai putrinya cerita, Habib Zain setiap tangga ada dikiran tersendiri. Orang kayak Habib Zain udah gak bisa lagi nyembunyiin amal. Iya kan? Lagian kalau amal yang sekarang disembunyiin, nanti yang ini dikerjainnya kapan? Karena mereka dikiranya udah sangat banyak, ibadahnya udah sangat banyak, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah orang-orang yang seperti itu
Silakan aja mendohirkan amalnya. Dan mereka memang hatinya juga sudah sangat terjaga, udah selalu merasa diri berada dalam pandangan Allah. Udah gak ada bedanya antara kamu lihat, kamu gak lihat. Udah gak ada bedanya antara ditonton sama 1 orang sama ditonton sama 100 orang. Udah gak ada bedanya buat mereka. Buat kita bedanya banget. Bedanya banyak. Antara zikir sendirian sama zikir beramai-ramai orang, bedanya masih banyak. Teman-teman saya sekalian, nggak lihat dirimu itu. Antara sholat sendirian sama sholat berjamaah aja beda banyak. Kalau lagi sholat sendirian baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Begitu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang kayak begitu? Saya. Kita kayak begitu. Maka untuk orang-orang seperti kita, falyukhfi a'malah, kata beliau, sembunyiin ibadah kamu, sembunyiin, dan nggak usah ada orang tahu, nggak usah ada orang tahu, rapet zep, sembunyiin. Tiap kali kepengen cerita, bilang sama diri sendiri, apaan yang mau diceritain, belum tentu diterima. Ibadah masih kayak begitu modelnya, mau kamu ceritain, agak ada pantes-pantesnya. Tuh ibadah masih punya banyak dosa, masih punya banyak kekurangan, belum pantas diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mau diceritain apaannya? Mau ceritain apaan? Ibadah kita ini. Mau ceritain tahajud, ya Allah, ngantuknya lebih gede daripada ibadahnya. Mau ceritain apa? Mau ceritain puasa yang baru bisa sekedar berpuasa dari makan minum gitu aja. Mau ceritain apa teman-teman saya sekalian? Ibadah kita yang masih belang-belentong, diceritain itu bikin malu. Kan begitu? Maka rapi-rapiin diri. Tiap kali mau cerita gitu kan. Mau ceritain sedekah, mau ceritain apa? Ya ampun, malunya. Ini kalau ada wali yang dengerin kita cerita, lebih layak diketawain daripada mendapatkan pujian. Betul? Ibadah yang penuh dengan dosa-dosa. Habib Zain bahkan mengatakan, dosa yang ditimbulkan dari ibadah kita aja udah cukup. Udah cukup banyak. Dosanya loh teman-teman saya sekalian. Bukan pahalanya, dosanya. Sholat nggak khusyuknya, pikiran kemana-mana, gelambiarnya. Itu dosa apa nggak dosa kira-kira? Dosa. Dosa yang ditimbulkan dari sholat, dosa yang ditimbulkan dari zikir pikirannya kemana-mana. Ini teman-teman sekalian, kita bilang astagfirullah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Tapi hati kemana-mana, pikiran kemana-mana, mata kemana-mana. Saudariku sekalian saya muliakan, itu kan kayak nggak niat banget ya. Kayak kamu ditangkap sama polisi, kemudian kamu bilang maafin. Jengkelin nggak sih? Jadi daripada ditulis pahala atau ditulis dosa, itu aja kita nggak tahu nih mana yang lebih layak dari ibadah kita. Panteskah ditulis pahala atau pantesnya masih ditulis dosa? Segitunya masa kamu mau ceritain ibadah yang masih penuh dengan kekurangan, ibadah yang masih penuh dengan kesembronoan, ibadah yang masih kurang-kurang tersebut teman-teman saya sekalian. Dah, simpen rapat-rapat sambil berharap-harap, ya Allah biar kata jelek-jelekan, ya Allah terima dong ya Allah. Ada gitu yang diterima biar sedikit-sedikit ya Allah. Bukan karena bagus ibadah saya, tapi karena kedermawananmu ya Allah. Karena kedermawananmu ya Allah. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kita pergi kepada seorang raja dermawan kaya raya, kamu kemudian bawa kangkung, di saat ada banyak orang-orang yang datang ke raja ini bawa emas, bawa elektronik paling canggih, bawa benda-benda penemuan-penemuan terbaru dari ilmuwan-ilmuwan. Nih, orang-orang datang menemui raja ini bawa barang-barang yang luar biasa berharganya, saudara sekalian. Kamu datang bawa kangkung yang tumbuh di belakang rumahmu. Bahkan
kadang nggak pakai modal. Kamu cuman modal potong-potong doang. Habis itu kamu bersihin, kemudian kamu pergi ke seorang raja tersebut, kamu ketuk pintunya. Subhanallah, rajanya mau nerima. Kira-kira karena kangkungmu memang pantas diterima atau karena kebaikannya sang raja? Itu loh, kalau sampai ibadahmu diterima tuh sungguh bukan karena apa yang kamu lakukan dari ibadah pantas diterima, bukan. Hamba-hamba Allah ibadah dengan ibadah-ibadah yang besar, teman-teman saya sekalian. Fakihil Muqaddam 1000 rakaat setiap malam, Robi Adawiyah 1000 rakaat setiap malam, Sayyidina Utsman bin Affan 10 juz Al-Quran setiap malam. Ustazah orang dulu, orang sekarang pun banyak. Kubaban Nur, malam-malamnya jarang banget tidurnya, teman-teman sekalian. Saya saksinya. Saya saksi hidup dari ibadah-ibadah beliau. Habib Zain seperti yang tadi saya sampaikan kepadamu dari ibadahnya. Saudariku sekalian saya muliakan, orang-orang punya ibadah-ibadah besar yang pantas diterima sama Allah SWT. Kemudian kamu datang bawa duhamu beberapa rakaat. Kemudian kamu datang bawa Al-Quranmu yang bahkan gak ngerti makna dari apa yang kamu baca. Kemudian kamu datang bawa puasamu yang baru ngerti nahan lapar haus doang, masih ada ngomongin orangnya, masih ada ininya, masih ada emosinya, masih ada segala macemnya. Saudara sekalian saya bilang, kemudian kamu merasa bangga sama seikat kangkung yang kamu bawa tersebut. Padahal Allah tuh nerimanya bukan karena dia berkenan untuk menerimanya, cuman karena kesian. Siapa itu di depan pintu? Oh, ada orang bawa kangkung. Kesianan dah, kesian. Bawa masuk, biarin nggak apa-apa, bawa masuk. Bawa kangkung, teman-teman saya sekalian. Kemudian kamu merasa, saya dong bawain raja kangkung. Saya dong diterima meraja kangkung saya. Wih, kamu tahu nggak saya bawa kangkung buat tuan raja? Ya ampun, nggak pantas banget buat kita banggain. Saudara sekalian, saya bukan lagi ngecilin kangkung, bukan. Tapi perbandingannya itu kan ekstrim banget gitu. Maka saudara sekalian, yuk kita belajar ya. Kita belajar untuk lebih bisa ikhfaul amal. Apalagi pas dilihat kangkungnya nih, ada uletnya. Iya enggak? Kira-kiranya raja kalau kemudian nerima nih, berkenan nerima apa dibuang tuh si kangkung? Buang. Banyak uletnya apa segala macam dibuang. Kalau kemudian dibukakan pintu diterima nih kangkung kamu ini, hanya karena kedermawanannya sang raja. Jadi kalau ada ibadah kita yang diterima sama Allah, bukan karena ibadah kita yang pantas diterima, tapi karena kedermawanan Allah SWT. Kalau kita bicara pantas-pantasnya belum, yang belum pantas diterima itu, ngapain kamu ceritain sama orang? Ngapain kamu berharap dengannya pandangan orang? Ya Allah, dipandang sama Allah aja masih belum pantas, apalagi dengannya kamu berharap orang jadi sayang sama kamu, orang ya abis. Ya udah kata Allah, oh kamu udahlah jelek, bukan buat saya pula. Ya udah deh. Ya udah kata Allah, enggak berkenan Allah menerimanya. Ya. Naam, wa minal a'mal ma la yatamakkanul insan min fi'lihi la zahiran. Ya, tentu saja ada beberapa amal-amal yang tidak mungkin seseorang untuk melakukannya kecuali secara zahir, kecuali secara tampak. Maksudnya nggak mungkin kamu ngerjainnya sendirian, sembunyi-sembunyi nggak bisa. Contohnya kata'allumil ilmi, seperti mempelajari ilmu. Nah, kamu mau ngaji tapi sendirian, gimana ceritanya? Kamu mau ngajar tapi sendirian, gimana ceritanya? Kan gak memungkinkan. Yaudah biar semua orang gak ada yang tahu saya mau pakai cadar aja dah. Ya gak mungkin kan? Ya kan? Saya malah melarang teman-teman untuk kalau hadir di majelis pakai cadar. Gak cadar sih Ustazah, tapi masker. Itu sih bukan karena takut ria, tapi takut Ta'limihi, seperti mengajarkan ilmu. Wakas sholat fil jamaah, seperti mengerjakan sholat dalam jamaah. Saya takut saya riya, jadi kalau sholat saya nggak mau ada ketahuan sama orang. Ini sholatnya saya jamaah tapi sendirian.
jamaah tapi nggak ada orang tahu. Ini gimana? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini kan sholat sesuatu ibadah yang memang harus dikerjakan secara rame orang gitu. Wal hajj, seperti haji. Jadi mau haji tapi sendirian, gimana modelnya gitu. Wal jihad, atau seperti jihad. Nah itu nggak mungkin dilakukan sendirian. Wa nahwi dzalik, atau yang sejenisnya. Faman khafa minar riya hala fi'lihi syai'an min hadhil amali dhahira. Siapa yang khawatir dari riya ketika mengerjakan sesuatu dari amal-amal yang zahir ini, ngaji takut riya, sholat berjamaah takut riya, falaysa yanbaghi lahu an yatruku. Jangan karena takut riya kamu kemudian meninggalkannya. Bal alaihi an yaf'ala, tetap kamu kerjain. Wa yajtahid fi daf'i riya min an-nafsi, dan dia berusaha bersungguh-sungguh menolak riya, mencegah riya dari dirinya. Wa yasta'in billahi ta'ala, dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Allah lah sang sebaik-baik maula, sebaik-baik pemelihara, wa ni'mal mu'in, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ya udah, yang mesti kamu kerjain secara zahir, hadir majelis taklim, hadir majelis ilmu. Emang nggak bisa sendirian juga, nggak bisa sembunyi-sembunyi juga, nggak bisa kamu ya udah deh di kamar aja, gitu kan nggak mungkin kan ya. Namanya hadir majelis ilmu ya mesti didatengin majelis ilmunya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, silahkan hadiri teman-teman sekalian. Dan setiap ada riak-riak di dalam hati, minta sama Allah untuk tolongin. Juga kita berusaha untuk menolak riya tersebut setiap kali masuk dalam hati kita. Astagfirullah, ya Allah nggak pantas banget ya malah saya ini buat terima sama Allah masih belum pantas. Saya nggak akan menukarkan hal tersebut dengan keinginan untuk dilihat sama siapapun, gitu kan ya. Sambil minta sama Allah agar Allah lindungi hati kita dari perasaan-perasaan seperti itu. Tolong Ustazah, saya mau tanya. Waktunya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ininya udah ya sampai hasud ya. Sampai hasud ya kan tadi ya. Wallahu a'lam. Wa minal muhlikat al-hasad lil muslimin wallahu a'lam bisawab. Itu tandain untuk tahun ajaran baru nanti ya, pada beberapa bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Ini yang tinggal sisa nih ke depan kita amalin ilmunya. Kita amalin ilmunya. Belajar, berusaha untuk menghindarkan diri dari hasud, menghindarkan diri dari riya, menghindarkan diri dari kesombongan yang sudah kita pelajari dalam beberapa bulan terakhir ini. Ustazah, tolong Ustazah, saya mau tanya. Kalau kita lagi sholat ada yang ngetuk-ngetuk terus kamar kita, gimana sebaiknya sikap kita? Jazakillah khair. Kamu sholat fardu atau sholat sunnah? Kalau sholatmu sholat fardu, nggak ada pilihan untuk keluar dari sholat. Kamu harus teruskan sholat kamu, sebab kamu sedang menghadap Allah. Kamu nggak bisa tukar dengan menghadap manusia. Kalau kamu buka kan namanya menghadap manusia kan? Nggak bisa. Tapi kalau sholat kamu sholat sunnah, dan kalau kamu sholat sunnah, kamu bisa memperkirakan siapa yang mengetuk ini. Ini deh ya. Kalau yang mengetuk ini adalah orang yang enggak wajib untuk kamu segera buka, saudara kamu, teman kamu, teruskan sholatnya. Ya soal. Ini ya. Tapi kalau yang mengetuk ini adalah orang yang kamu wajib untuk menghormat dia, untuk bakti sama dia seperti orang tua atau suami, maka kamu punya pilihan. Apa pilihannya? Yang pertama, pilihannya adalah kamu batalkan sholatmu untuk kamu buka pintu. Itu pilihan pertama. Yang mengetuk suami, yang mengetuk orang tua misalnya, begitu ya. Nah itu kamu punya pilihan untuk batalin sholat kamu untuk kamu bukain pintunya, karena sholatnya juga sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak ada pilihan. Kemudian yang sholat sunnah ini, satu pilihan batalin sholat, pilihan kedua kamu percepat sholatmu. Nah untuk percepat ini kamu juga bisa untuk mengeraskan suara terlebih dahulu, ya, untuk memberitahukan kepada orang tadi ini, suami ataupun orang tua tadi ini ya, bahwa kamu sedang sholat, gitu kan ya. Allahu Akbar, kamu keraskan. Ustazah nanti kalau dikeraskan takut riya.
ya dihindari riaknya. Iya kan ya? Kamu memang betul-betul bingung nih kan juga mau terusin apa nggak terusin, jangan riak gitu kan. Jangan sampai kamu mengeraskan itu untuk mengasih tahu bahwa kamu sedang sholat gitu saya. Maksudnya sholat dalam artian saya loh sedang sholat, bukan gitu. Tapi memang benar-benar mau ngasih tahu bahwa sekarang ini saya sedang sholat. Seperti kamu lagi mau ngasih tahu bahwa kamu sedang ada di kamar mandi gitu kan. Kamu akan misalnya keraskan bunyi air, ya kan ya? Kayak gitu kan. Nah sama halnya dengan kamu sekarang lagi sholat, kamu juga akan mengeraskan bacaan sholat kamu untuk sekedar ngasih tahu dia bahwa kamu lagi sholat. Sholatnya itu bukan yang saya loh sholat, bukan, tapi saya sedang sholat gitu. Sesuatu hal yang saya lagi di kamar mandi, biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada perbedaan. Ya itu sama aja, saya sedang melakukan sesuatu perbuatan yang sekarang juga saya sedang melakukan satu perbuatan yang kebetulan perbuatannya adalah sholat, begitu kan ya? Tanpa ada rasa bahwa saya sedang mengerjakan satu amal ibadah. Begitu loh teman-teman saya sekalian. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ibadahmu ini kan juga belajaran ibadah. Kita ini kalau lagi ibadah tuh teman-teman saya sekalian, lebih pantas dibilang latihan ibadah daripada ibadah yang memang sudah pantas buat diterima sama Allah. Betul? Jadi kamu keraskan Allahu Akbar yang sekiranya dia dengar, gitu kan. Nah kalau kemudian di saat dia udah dengar, oh iya, udah dia pergi, ya udah kamu nggak apa-apa buat teruskan sholatmu seperti mana biasanya, gitu kan ya. Nah tapi kalau kemudian abisnya kamu udah keraskan sekalipun dia masih terus ketok aja, nah pun berarti kan ada hal yang sangat penting. Nah itu kamu percepat sholatmu untuk kemudian kamu menemuin beliau, atau bahkan kalau tambah kenceng lagi gitu kan, berarti sudah harus keluar dari sholat, entah apa yang sedang terjadi gitu caranya ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam jika ada kakak beradik laki-laki menikah dalam 1 tahun, sedangkan kalau kebiasaan daerah saya atau di Jawa itu harus ganti tahun dulu? Tolong penjelasannya Ustaz. Enggak masalah. Kamu mau ngawinin punya anak 3, kamu kawinin di tahun yang sama, nggak masalah. Kenapa Ustaz orang dulu itu suka nggak boleh katanya kalau ngawinin dalam 1 tahun? Karena nggak ada duitnya. Habis mantul. Kebanyakan biaya, dikirain ngawinin murah apa? Iya benar. Ngawinin tuh mahal. Jadi karena orang tua itu nggak enak mau ngomong sama anak kayak begitu, ya kan? Ma, saya ini dong ma, ini udah ada yang lamar kan ma, yuk ma tunangannya jangan lama-lama. Jangan nak, nanti kalau kamu kawin tahun ini, kamu kawinnya setahun 2 kali dong sama abang kamu, sama kakak kamu. Jadi ntar aja ya tahun depan. Itu bahasanya orang tua, pamali. Padahal mah sebenarnya karena duitnya masih mau nabung dulu. Gitu. Asalnya kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Yang penting ya kamu siap-siap aja kalau dikawininnya nggak besar-besaran. Memang yang namanya kawinan tuh teman-teman sekalian, yang penting kan akadnya, yang penting kan saksinya, maksudnya yang penting kan pelaksanaan akad nikahnya itu sendiri gitu kan. Yang lain-lain urusan-urusan tempatnya di mana, kemudian lagi baju pengantinnya yang kayak gimana, make upnya sama siapa, dekorasinya sama siapa, nah itu kan perkara-perkara ya, itu kan perkara-perkara tambahan yang seharusnya jangan sampai merusak esensi ya dari acara pernikahan tersebut, dan juga jangan sampai akhirnya jadi bikin orang jadi tidak mau melaksanakan pernikahan bersegera hanya karena kepengen pernikahannya yang mewah misalnya. Emang nggak boleh Ustaz pernikahan mewah? Silakan aja, asal disesuaikan dengan kemampuan. Yang rusak itu kalau orang pernikahannya sampai untuk acara mewah-mewahan
sampai hutang, sampai keluar dari batas kemampuan, apa-apa itu. Jangan suka gedein gengsi. Ya, jangan suka gedein gengsi. Gaya hidupmu tuh sederhanakan. Kalau mau ada yang ditinggikan, tinggikan ilmu. Ya kan ya? Tinggikan harga diri. Nilai diri maksud saya, bukan harga diri. Nilai dirimu itu loh tinggi. Nilai diri di mata Allah.